Ya, Sobat Banten News, Kang Suja ini salah satu seniman mungkin boleh Kang ya, asli Banten. Nah, di kesempatan kali ini kita juga bakal ngebahas tentang sastra dan mungkin akan spesifik ke puisi gitu ya Kang. Dan akan kita sangkut pautin juga sama perkembangan teknologi sekarang gitu, AI gitu. Nah, untuk Kang Suja gitu, yang sudah lama sekali bergelut di dunia kesastraan gitu Kang, Akang ngelihat puisi itu apa sih Kang? Puisi dan sajak tuh bedanya apa sih Kang? Kadang masih bingung saya juga gitu. Pertanyaan yang wajar sebenarnya. Ya, sebenarnya banyak juga sih di kalangan penulis muda yang nggak sulit membedakan gitu betul ya? Dalam membedakan beda puisi dan sajak. Dan sebenarnya juga definisi juga tidak pernah vakum ya, tidak pernah baku. Orang misalnya kadang juga di media juga ini sajak, tapi di media lain ini puisi. Misalnya sajak Audi, puisi Audi. Sebenarnya itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Bebas saja orang mau nyebut itu puisi atau sajak gitu kan. Puisi itu sebenarnya berasal dari bahasa asing sih. Kalau menurut saya bukan asli bahasa Indonesia. Secara kebahasaan gitu ya? Ya, artinya itu adaptasi. Misalnya kalau di bahasa Inggris tuh ada poem, ada poetry. Terus ada dalam bahasa Spanyol itu ada poesia segala macam. Dan bahasa kita kayaknya memang istilahnya sajak, pantun, segala macam kayak gitu. Termasuk syair juga bukan bahasa kita, bukan bahasa asli Indonesia, tapi bahasa Arab dari syair. Jadi ya tidak masalah perbedaan penyebutan puisi dan sajak itu. Tapi umumnya orang mengenal puisi itu kan sesuatu yang berbeda dengan cerita. Bentuk tulisan karya sastra yang berbeda misalnya dengan cerpen, dengan novel. Ciri paling utamanya adalah dia tertib, teratur, pendek, singkat, dan ya puitis. Kalaupun puisi itu bercerita, dia berceritanya tidak harus berlembar-lembar. Minimal paling panjang puisi itu satu judul ya. 2 lembar, 3 lembar, atau 4 lembar gitu kan. Itu juga orang kadang-kadang sebenarnya udah capek kalau baca puisi terlalu panjang. Karena itu pertama bagi banyak orang masih terasa berat untuk bisa mencerna apa sih yang ingin disampaikan oleh puisi. Nah, itu Kang, terkait memahami apa itu puisi gitu ya. Saya sendiri sebagai orang yang awam gitu Kang, tapi saya suka, saya hafal puisinya Safari Djoko Damono tuh yang Aku Ingin. Coba dibacain dong. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kan terkait cara pembacaannya gitu Kang, sama terkait memaknai untuk orang yang mungkin untuk si penulis puisi itu sendiri dia pasti tahu lah apa yang mau dia tulis gitu, menggambarkan maksudnya. Tapi untuk kita mahamin gimana sih Kang? Kadang puisinya Gunawan Muhammad yang Z aja gitu, saya nggak terlalu paham, tapi dengan kadang kita baca puisi aja itu tuh, wah ini kalimatnya indah nih, tapi kita nggak paham gitu. Tapi ini indah nih dari kalimatnya gitu. Nah itu sisi menarik dari puisi. Kalau feel-nya dapet, kalau rasanya dapet, dia nyampe. Walaupun orang belum tentu mengerti secara utuh apa yang ingin disampaikan. Kayak misalnya tadi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, gitu kan? Dengan api kepada kayu yang menjadikannya abu. Itu kan artinya cinta yang tidak hanya cukup diucapkan dengan kata-kata dan bahasa, tapi misalnya dengan rasa, dengan perbuatan dan lain sebagainya. Dia nyampe. Dia nyampe. Karena apa? Karena di sana ada rasa. Rasa ini yang kemudian membuat puisi itu iya ya gitu. Connect sama pembaca. Connect sama pembaca. Dia connect gitu kan, nyampe. Yang kedua itu kayak kita baca puisi romantis misalnya kan. Sejak aku mencintaimu, kau tak mirip apapun. Ingin kulakukan padamu apa yang dilakukan musim semi pada pohon-pohon ceri.
Nah itu kan ketika ada penyair Pablo Neruda kebetulan ya mengatakan aku ingin mencintaimu, bahwa dengan ada apa adanya kamu, itu jujur, dia terdengar jujur, tidak lagi klise. Sejak aku mencintaimu kau tak mirip apapun. Yang klise itu kan ketika puisi mengatakan engkau seperti mawar tersiram hujan, begitu menyegarkan, mengandaikan manusia seperti mawar. Itu kan agak klise belakangan kedengarannya kan. Tapi ketika ada kata-kata kayak tadi Sapardi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti api kepada kayu yang menjadikannya abu. Itu kan dalam banget gitu loh. Cinta seperti apa gitu loh. Dia feelnya dapat. Kayak tadi, sejak aku mencintaimu kau tak mirip apapun. Orang-orang yang dia klise kan mengatakan kau seperti Madonna. Berarti kan dia orang mencintai si perempuan ya karena dia mirip Madonna. Iya, karena orang lain. Kayak orang lain. Kalau nggak mirip Madonna berarti nggak demen dong. Nah itu. Jadi puisi itu tidak dipahami aja. Kalau dia bagus, berhasil, dia mendapatkan tempat di hati pembacanya. Karena apa? Karena yang ditawarkan oleh puisi adalah kedalaman rasanya itu. Apalagi puisi-puisi romantis yang berhasil ya, kayak tadi itu kan. Yang nggak ngerti pun dia senang bacanya gitu. Karena apa? Puisi lahir itu dari perasaan yang diolah melalui intelek, disaring melalui intelek, terus digodok melalui kepengrajinan, menyusun kata-kata dan bahasa. Jadi modal estetik pertama seorang seniman ya pada akhirnya dia pada kedalaman rasa yang dimiliki hati dan jiwanya. Itu yang membuat kemudian seniman-seniman hebat itu dibentuk oleh pengalaman hidupnya, kegetirannya, kepahitannya, yang kemudian itu mengendap di jiwanya, dan ketika ia tumpahkan menjadi karya seni, entah karya seninya puisi, lukisan, itu dia jadi bagus, jadi bersinar, jadi memukau, istilahnya jadi mempesona. Karena dia mempesona, dia bisa membuat penerima, pembacanya itu tersentuh, terkesima. Seperti itu sebenarnya. Ya, tadi juga kan ngebahas kalau puisi itu sangat melibatkan banget perasaan gitu ya Kang. Tentu semua orang punya perasaan seperti itu gitu. Dia jatuh cinta, dia sedih, tapi nggak semua orang bisa bikin puisi gitu Kang. Apa sih emang tools utama gitu? Apakah orang harus jadi seniman dulu atau gimana sih untuk bisa menciptakan puisi? Karena nggak semua orang gitu. Semua orang punya perasaan, semua orang bisa ngerasain sedih, jatuh cinta, tapi nggak semua orang bisa bikin puisi gitu Kang. Kalau saya justru berbaik sangka, nggak berburuk sangka ya. Berburuk sangka seperti tadi katanya kan. Semua orang bisa jatuh cinta, tapi tidak semua orang bisa menulis puisi. Menurut saya, semua orang memang pernah merasakan cinta. Soalnya adalah tidak semua orang ingin menuliskannya. Oh, iya. Ketika mereka menuliskannya, mereka akan menemukan bahasanya dan bahasa dia. Saya jatuh cinta SMA, membuncah. Jadi catatan kecil dalam sebuah deret namanya puitis. Dan itu modal awal kita berlatih kan. Misalnya, sejak aku ketemu kamu di kelas itu, hatiku jadi galau segala macam kayak gitu. Itu puisi modal awal, tidak masalah. Menggambarkan. Ya, menggambarkan. Gitu ya. Artinya kejujuran yang paling penting dalam seni itu menurut saya adalah kejujuran. Kejujuran itu apa? Kejujuran itu kemauan orang untuk mengekspresikan pengalaman hidupnya menjadi ekspresi yang dia apa adanya dia. Dia bisa menjadi puisi yang memang menggambarkan karakternya dia bisa menjadi lukisan yang memang itulah dia. Jadi seni itu bisa menjadi jembatan untuk pembentukan karakter kita juga, keunikan kita. Jadi saya berbaik sangka, sebenarnya semua orang punya potensi bisa menulis puisi. Masalahnya adalah tidak semua orang mau menuliskannya. Itu loh bos. Iya. Oke, berarti dikoreksi berarti ya. Semua orang bisa merasakan cinta, tapi nggak semua orang bisa mau menuliskannya. Bukan tidak bisa. Pada soal mau menuliskannya atau tidak. Karena ada yang dipendam aja.